podcast kami. Podcast ini ada Bagus Tri Prakoso dan saya Salsabil Ayu Laksmita dari PSDK, lalu ada Evan Jordan dari HI, dan yang terakhir ada Pilar Paksi dari Sosiologi. Di sini kita mau coba bahas tentang budaya konsumen yang kami lihat dari perspektif gaya hidup. Gak usah lama-lama lagi mungkin ya, langsung aja cekidot. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru nih, yaitu tentang gaya hidup kaum muda. Pada bagian ini, saya akan membahas gaya hidup kaum muda dimulai dari budaya populer sebagai gaya hidup, iklan, brand, dan segmentasi kaum muda global. Langsung saja, budaya populer sebagai gaya hidup. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah budaya populer, tapi apa sih budaya populer? Secara singkat, budaya populer dipandang sebagai budaya berbasis komoditas yang tidak autentik dan manipulatif, karena tujuan utamanya adalah untuk dibeli atau dikonsumsi. Sebagai contoh, budaya bersepeda saat ini tidak hanya sebagai pandangan hidup untuk menciptakan lingkungan yang bebas polusi, tetapi juga dianggap sebagai sesuatu yang keren dan mempunyai prestis yang tinggi. Hal ini terlihat jelas bahwa mereka membeli sepeda bukan karena kebutuhan dari fungsi sepeda itu sendiri, melainkan untuk mengekspresikan bahwa dirinya terlihat keren dan menunjukkan status sosial mereka, serta menjadikan budaya bersepeda ini sebagai gaya hidup yang justru berwajah konsumerisme. Nah, selanjutnya terdapat iklan. Iklan saat ini berfungsi untuk mempengaruhi psikologis konsumen dalam mempengaruhi keputusan untuk membeli. Melalui apa? Salah satunya melalui algoritma. Hal ini sering dijumpai pada marketplace berbentuk e-commerce yang sering memberikan notifikasi diskon kepada para calon konsumen. Nah, iklan ini pasti mengiklankan sebuah brand atau merek. Brand atau merek diyakini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi budaya konsumerisme kaum muda. Beberapa contoh tentang bagaimana pengaruh merek atau citra merek tertentu terhadap gaya hidup kaum muda. Misalnya, seseorang yang menunjukkan bahwa jika lapar harus makan di KFC dan jika haus harus memesan minum di Starbucks. Selanjutnya, terdapat konsep Global Youth Segment. Global Youth Segment merupakan sebuah fenomena di mana terjadi habit atau kebiasaan konsumsi kaum muda yang cenderung seragam. Misalnya, dalam cara mereka berpakaian dan selera terhadap brand tertentu. Di tahun 2000-an, kaum muda di seluruh dunia yang melabeli dirinya sebagai hardcore vegan cenderung lebih menyukai merek Macbeth yang identik dengan gaya hidup vegan. Nah, menarik bukan teman-teman? Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya nih, yang akan dibahas oleh Paksi. Oke, namaku Paksi dan aku bakal ngejelasin apa yang dinamain kustomisasi konsumsi sama konsumsi media. Jadi gini, komoditas di dunia itu banyak jenisnya kan ya. Nah, karena banyak jenisnya, merek jadi punya peran yang penting. Soalnya, merek itu jadi standar pilihan orang-orang. Jadi gini, ketika banyak pilihan di luar sana, dan orang-orang tentunya punya pilihannya sendiri-sendiri kan. Selera yang kita maksud. Ketika orang pilih satu barang tertentu dengan merek tertentu, pasti dia merasa cocok dengan hal itu. Nah, ini yang dinamakan kustomisasi. Kustomisasi konsumsi di mana orang-orang, konsumen, membawa diri mereka ke dalam produk yang mereka pilih. Kustomisasi konsumsi ini dapat terjadi karena konsumen itu didefinisikan oleh hubungan serta pengalaman emosional yang kemudian dikonversikan ke dalam komoditas konsumsi mereka. Jadi gini artinya, walaupun orang punya banyak macam-macam selera, tapi pada akhirnya mereka bakal milih satu merek tertentu karena merek itu punya arti untuk mereka atau mereka punya pengalaman tertentu dalam memakai merek tersebut. Terakhir ada konsumsi media. Teknologi sekarang udah canggih kan ya, apalagi ada internet. Nah, ini nih yang bikin timbulnya perilaku konsumsi baru lewat media online. Kita bisa nonton TV, film, baca berita, baca buku, dengerin radio, denger lagu. Aduh, semuanya bisa dia pakai internet. Jadi, perilaku konsumsi global dan massal ini lebih ditunjang di era digital kayak sekarang. Dan pasti kalian salah satu pelakunya kan? Termasuk aku sih. Selanjutnya dengan saya Jordan, yang akan membahas mengenai beberapa bentuk budaya konsumen dalam kehidupan kaum muda di era modern ini. Yang pertama adalah fashion. Salah satu budaya dalam fashion di masa kini dikenal dengan terma hypebeast. Hypebeast dapat diartikan sebagai slang bagi mereka yang terobsesi
dengan segala sesuatu yang sifatnya kekinian, khususnya untuk urusan penampilan. Budaya fashion hypebeast ini sedikit banyak telah mempengaruhi kaum muda dalam perilakunya, di mana mereka rela mengantri dalam jangka waktu panjang untuk mendapatkan barang-barang fashion original yang seringkali sifatnya limited. Budaya fashion hypebeast ini erat kaitannya dengan pendapat Foster terkait brand, yang mana brand memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir konsumen terkait karakteristik tertentu yang muncul ketika menggunakan produk dari brand tersebut. Hangout places atau tempat nongkrong. Selain fashion, budaya kekinian yang sangat melekat dalam kehidupan kaum muda adalah budaya nongkrong. Budaya nongkrong merupakan budaya yang sangat digandrungi kaum muda karena tidak hanya sekedar mengkonsumsi makanan atau minuman sebagai kebutuhan pokok, tetapi ada added value yang terdapat di dalamnya. Added value yang dimaksud dapat berupa penyediaan places atau tempat yang nyaman bagi kaum muda yang dikenal dengan istilah chill. Selain itu, added value juga dapat berupa desain tempat yang estetik, yang mana sangat melekat dengan budaya kaum muda yang menggunakan berbagai platform sosial media untuk membagikan foto keseharian mereka. Budaya lainnya adalah terkait traveling. Traveling, yang merupakan bentuk konsumsi berbasis pengalaman ini, merupakan salah satu output dari konstruksi budaya konsumen, yang membentuk persepsi pada konsumen terkait pentingnya liburan akibat tekanan psikologis yang erat kaitannya dengan compulsive consumption. Budaya traveling dapat dilakukan dengan berlibur ke berbagai destinasi wisata, baik di dalam maupun di luar negeri, mendatangi acara kesenian, konser musik, dan lain-lain. Selain berperan sebagai media membagikan pengalaman traveling, media sosial juga berperan dalam mereproduksi narasi terkait pentingnya traveling dengan banyaknya foto maupun video terkait pariwisata yang muncul di berbagai platform media sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abil. Well, hello, ini Abil. Wah, menarik banget nih bahasan budaya konsumen tentang gaya hidup ini. Tadi udah sempet bahas macem-macem ya sama teman-teman lainnya. Sekarang aku mau ajak kalian buat ngulik lainnya lagi nih. Kita mulai dari fan culture ya. Kalian bisa aku pastiin gak asing lagi sama kata fans atau penggemar. Itu loh seseorang yang punya antusiasme tinggi sama hal atau produk tertentu. Nah, karena rasa tertarik ke produk itu kuat, jadi timbul tuh yang namanya sense of belonging ke produk yang dikonsumsi. Sehingga fanatisme terus bertahan bahkan bertambah. Yang tanpa disadari, mereka mengkonsumsi itu sebagai gaya hidup juga. Di Indonesia, kita bisa lihat keberadaan fan culture dari penggemar sepak bola bonek misalnya. Mereka memiliki kesadaran kolektif dalam komunitas mereka, lalu tumbuh tuh sebagai culture di mana mereka rela berkorban apapun untuk tim bola kesayangan mereka. Beranjak dari fan culture, ada gaya hidup lain yang cukup marak juga di Indonesia, yaitu soal aktivisme atau gerakan sosial. Dulu, gerakan atau aktivisme identik dengan dunia politik dan aksi demonstrasi di jalan. Tapi sekarang udah berubah. Informasi bisa lebih banyak didapat dari media sosial. Ini ngebentuk opini dan reaksi yang lebih berkembang dan secara sederhana berpengaruh mengubah gaya hidup seseorang. Nah, bicara soal lifestyle, nggak bisa dipungkirin adanya media baru dan internet bisa nyajiin layanan user-generated content. Jadinya muncul tuh profesi-profesi baru yang bisa menjanjikan hanya dengan berbasis sosial media. Adanya blogger, vlogger, sampai sosial media influencer cukup masih pengaruh signifikan juga loh buat gaya hidup kaum muda di era sekarang. Nah, gimana nih menurut kalian guys tentang konsumsi sebagai gaya hidup kaum muda? Pastinya ini nggak asing kan ya buat kita? Nggak nyangka kan kalau perilaku sekecil membeli barang merek kesukaan kita ternyata bisa dijelaskan dalam skala global loh. Jadi ternyata nggak cuma kamu doang yang sering lakuin hal itu. Oke, mungkin segitu dulu dari kami. Kalau ada kesempatan, mungkin kami akan kembali lagi dengan informasi yang baru yang pastinya menarik buat kamu. Bye-bye.